Menteri Keuangan Pak Purbaya Sadewa menjadi bahan hujatan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ada sangat banyak pensiunan PNS, para mantan abdi negara, yang memberikan kritikan, bulian, ataupun hujatan kepada Pak Purbaya Sadewa. Nah, ini kita perlu bahas sampai detail Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada lagi mispersepsi atau penafsiran yang salah di antara para pensiunan PNS tentang Pak Purbaya Sadewa. Dan juga Bapak dan Ibu semua bisa menyebarkan video ini kepada para pensiunan PNS, kepada saudara, kepada teman, agar tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, dalam beberapa waktu terakhir Pak Purbaya Sadewa itu menjadi dalam tanda kutip musuh bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Karena apa? Ya memang ada banyak konten di media sosial khususnya di YouTube yang menggunakan gambar ataupun video ataupun suara dari Pak Purbaya Sadewa, yang mana konten tersebut membahas tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kondisi itu atau konten tersebut tentu saja membuat Pak Purbaya Sadewa dalam tanda kutip sekali lagi mendapatkan hujatan dari para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, kita perlu meluruskan fakta atau kita perlu untuk memberantas hoak yang ada di media sosial, khususnya mengenai Pak Purbaya Sadewa. Berbagai konten yang menggunakan gambar ataupun video Pak Purbaya Sadewa yang isinya adalah pembahasan tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu adalah konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, hal itulah yang akhirnya banyak dipercaya oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Padahal perlu ditegaskan sekali lagi Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini Pak Purbaya Sadewa itu tidak pernah memberikan pengumuman ataupun kepastian untuk memberikan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kita luruskan biar kita bisa berpikir jernih ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada lagi hujatan ataupun kritikan ataupun bulian kepada Pak Purbaya Sadewa. Perlu ditegaskan Bapak dan Ibu semua, saya tidak membela Pak Purbaya Sadewa. Tujuan saya itu adalah satu, untuk meluruskan fakta biar kita tidak memandang negatif kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Yang kedua adalah, tujuan saya adalah supaya tidak ada lagi pensiunan PNS yang akhirnya termakan hoak, akhirnya tertipu oleh konten-konten yang sifatnya adalah hoak ataupun tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perlu ditegaskan Bapak dan Ibu semua, sekali lagi Pak Purbaya Sadewa itu belum pernah memberikan janji untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Itu artinya Pak Purbaya Sadewa tidak membohongi para pensiunan, para mantan abdi negara yang saat ini usianya sudah sepuh dan mereka memiliki jasa yang sangat besar. Selain itu, kita juga perlu memahami bagaimana posisi yang saat ini diisi atau ditempati oleh Pak Purbaya Sadewa. Memang sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya Sadewa bisa dikatakan sebagai bendahara negara dan beliau tentu saja memiliki kewenangan atau memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tapi perlu diingat Bapak dan Ibu semua, Menteri termasuk Pak Purbaya Sadewa itu adalah pembantu dari Presiden. Semua keputusan ataupun semua kebijakan itu tentu saja ada di tangan Presiden, dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, sampai saat ini Pak Prabowo Subianto itu belum mengeluarkan regulasi ataupun peraturan tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat atau kita mengacu atau merujuk kepada posisi Pak Purbaya Sadewa dan juga Pak Prabowo Subianto, tentu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pak Purbaya Sadewa tidak memiliki kewenangan mutlak atau kewenangan penuh untuk membuat keputusan agar menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS ataupun untuk memberikan rapelan gaji kepada para mantan abdi negara. Karena apa? Sekali lagi, semua keputusan itu mutlak ada di tangan Presiden Pak Prabowo Subianto. Mungkin pernyataan saya atau video ini akan sangat mengecewakan, akan sangat menyakitkan bagi para pensiunan PNS, bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi istilahnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua,
Lebih baik kita diberikan fakta meskipun itu pahit daripada kita diberikan kebohongan, yang mana kebohongan itu justru memberikan harapan semu, justru memberikan harapan palsu, atau memberikan PHP kepada Bapak dan Ibu semua sebagai pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kalau kita merujuk atau mengacu kepada posisi Pak Purbaya Yudi Sadewa, sekali lagi perlu ditegaskan, bukan beliau yang memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan ataupun untuk memberikan rapelan gaji kepada para mantan abdi negara. Istilahnya begini Bapak dan Ibu semua, biar semuanya menjadi clear, biar tidak ada pensiunan PNS yang akhirnya termakan hoak atau dibohongi oleh pihak-pihak yang membuat konten yang sifatnya itu adalah konten tipuan atau konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali-kali kita perlu untuk minum jamu yang mana jamu itu pahit, tapi justru jamu itu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, mungkin kalimat saya tadi yang menyatakan bahwa Pak Purbaya Yudi Sadewa itu tidak pernah membohongi pensiunan PNS itu mungkin akan mengecewakan bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, itu adalah fakta bahwa sampai saat ini Pak Purbaya Yudi Sadewa itu belum pernah menggelar konferensi pers untuk membahas rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu semua mungkin ada yang menghujat ataupun mengkritik atau membuli Pak Purbaya Yudi Sadewa karena Bapak dan Ibu semua mungkin menonton video di channel lain, yang mana channel tersebut di dalam videonya itu menggunakan suara, menggunakan gambar, ataupun menggunakan video dari Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tapi perlu ditegaskan Bapak dan Ibu semua, konten-konten tersebut adalah konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI atau kecanggihan teknologi. Kalau Bapak dan Ibu semua jeli, suara dari Pak Purbaya Yudi Sadewa di dalam konten tersebut itu tidak mirip dengan suara dari Pak Purbaya Yudi Sadewa, atau bahkan pendek katanya menjadi gini Bapak dan Ibu semua. Suara Pak Purbaya Yudi Sadewa di dalam konten tersebut itu bukanlah suara asli dari beliau. Selain itu juga Bapak dan Ibu semua bisa melihat bagaimana gesture atau bagaimana gerak bibir dari Pak Purbaya Yudi Sadewa di dalam video itu yang tidak sinkron antara suara yang dihasilkan dengan gerak bibir yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa di dalam video itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang background atau latar belakang. Jadi misalnya di dalam video itu Pak Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah melakukan konferensi pers, tapi di belakangnya itu adalah latar belakangnya suasana yang lain, entah suasana orang yang sedang bekerja ataupun suasana yang lain. Padahal logikanya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ketika sekelas Menteri Keuangan seperti Pak Purbaya Yudi Sadewa melakukan konferensi pers, tentu saja latar belakangnya ataupun suasana di sekitarnya itu adalah suasana yang benar-benar formal atau proper. Nah, Bapak dan Ibu semua bisa melihat bahwa berbagai konten yang menggunakan suara ataupun video ataupun gambar dari Pak Purbaya Yudi Sadewa, latar belakangnya atau situasi di sekitarnya itu kan memang sangat mencurigakan, sehingga Bapak dan Ibu semua tidak usah nonton atau tidak usah percaya dengan berbagai konten yang ada di media sosial itu, karena sekali lagi informasi yang disampaikan di dalam konten-konten tersebut itu adalah informasi yang sifatnya membohongi atau hoak, yang tujuannya adalah untuk agar segelintir pihak itu mendapatkan keuntungan pribadi. Kita juga perlu sekali lagi menegaskan begini Bapak dan Ibu semua, bahwa semua kewenangan penuh kebijakan itu kan tetap sepenuhnya ada di tangan Presiden Pak Prabowo Subianto, karena apa ya, kita ketahui bahwa Presiden itu kan pucuk tertinggi dari strata atau dari hierarki yang ada di Indonesia. Nah, di bawah Presiden itu ada Wakil Presiden, ya dalam hal ini adalah Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga mereka dibantu oleh para menteri, salah satunya tentu saja Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dengan kondisi seperti itu atau dengan situasi seperti itu, ya sekali lagi Bapak dan Ibu semua perlu untuk diketahui bahwa sekali lagi Pak Purbaya Yudi Sadewa itu belum pernah menggelar konferensi pers, belum pernah memberikan pernyataan akan menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS ataupun memberikan rapelan gaji kepada para mantan abdi negara. Dari situ kesimpulan yang bisa kita ambil adalah
Pak Purbaya Yudi Sadewa itu belum atau tidak pernah membohongi para pensiunan PNS di tanah air, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya. Jadi tolong Bapak dan Ibu semua, lebih teliti ataupun lebih jeli ketika menonton berbagai konten di media sosial dan bisa untuk cross-check lagi. Jangan sampai Bapak dan Ibu semua gampang percaya dengan konten-konten seperti itu sehingga akhirnya Bapak dan Ibu semua menjadikan Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai sasaran bulian atau sasaran hujatan atau sasaran maki-makian. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Mungkin video ini akan sangat mengecewakan bagi Bapak dan Ibu semua, tapi ini adalah fakta, ini adalah sesuatu yang benar-benar atau sesuatu yang nyata karena sekali lagi Pak Purbaya Yudi Sadewa itu tidak pernah membohongi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia karena beliau itu kan tidak berwenang atau tidak memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menentukan kebijakan dalam hal ini untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan ataupun memberikan rapelan gaji bagi para mantan abdi negara karena semuanya membutuhkan tanda tangan ataupun membutuhkan persetujuan dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, mungkin Bapak dan Ibu semua, konten ini akan sangat menyakitkan atau mengecewakan, tapi sekali lagi ya analoginya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ya sekali-kali kita perlu minum jamu, meskipun jamu itu pahit, tapi jamu itu sangat bagus untuk kesehatan daripada kita hanya diberikan misalnya minuman-minuman yang selalu manis, tapi ternyata minuman itu justru membahayakan kesehatan kita. Ya sama, lebih baik saya membuat konten ini untuk memberikan pencerahan ataupun edukasi kepada Bapak dan Ibu semua, atau untuk meluruskan fakta yang selama ini memang sangat luas beredar di media sosial karena ada banyak hoax, dan fakta ini mungkin bisa Bapak dan Ibu sebar kepada saudara ataupun teman-teman pensiunan PNS agar tidak ada lagi mantan abdi negara yang dibohongi atau ditipu oleh para pembuat konten. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan atau ragu, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan datanya, akan saya carikan sumber yang valid atau sumber yang resmi, sehingga tidak ada pensiunan PNS yang akhirnya dibohongi atau ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar Presiden Pak Prabowo Subianto itu lebih memperhatikan kesejahteraan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.